Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pembahasan kali ini kita akan mengetengahkan tentang masalah puasa. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang berakal, baligh, mampu berpuasa dan tidak sedang haid atau nifas. Adapun anak kecil maka disuruh untuk berpuasa jika ia mampu agar menjadi terbiasa. Kemudian masuknya bulan Ramadan dapat diketahui melalui salah satu dari dua hal. Yang pertama, dengan melihat hilal bulan Ramadan dengan kesaksian seorang muslim yang adil dan mukallaf atau yang telah dibebani hukum, walaupun yang bersaksi itu seorang wanita. Kemudian yang kedua, apabila tidak terlihat hilal tadi, maka dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kewajiban puasa Ramadan dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Dalam melaksanakan puasa wajib, diharuskan berniat sebelum fajar. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa, diantaranya berhubungan badan pada kemaluan wanita, kemudian keluarnya mani, makan dan minum dengan sengaja, mengeluarkan darah, dan muntah dengan disengaja. Hukum orang yang tidak berpuasa, haram hukumnya tidak berpuasa pada bulan Ramadan bagi orang yang tidak memiliki uzur. Adapun wanita yang sedang datang bulan dan nifas atau orang yang dibutuhkan untuk tidak berpuasa guna menyelamatkan jiwa seseorang, diharuskan untuk tidak berpuasa. Bagi musafir disunahkan baginya untuk mengqashar salat. Diperbolehkan baginya apabila dia diperbolehkan untuk mengqashar salat untuk tidak berpuasa. Jika puasa tersebut memberatkannya. Jadi dibolehkan bagi orang musafir berpuasa maupun tidak. Begitu juga orang yang sakit yang khawatir akan bahaya karena berpuasa. Kemudian diperbolehkan tidak berpuasa bagi orang mukim yang menempuh perjalanan pada siang harinya, juga bagi wanita hamil atau sedang menyusui jika keduanya khawatir akan keselamatan diri atau bayinya. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua atau karena sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka ia memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari di mana ia tidak berpuasa dan tidak perlu mengqadanya. Orang yang mengakhirkan qada puasanya karena adanya suatu uzur hingga datang Ramadan tahun berikutnya, maka ia hanya berkewajiban untuk mengqada saja. Kemudian berkaitan dengan puasa sunnah, maka puasa sunnah yang paling utama adalah puasa 1 hari dan berbuka 1 hari, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian puasa hari Senin dan Kamis, puasa 3 hari dalam setiap bulan, dan yang paling baik yaitu hari-hari bid atau pertengahan bulan, tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian disunahkan juga lebih banyak berpuasa pada bulan Muharram dan Sya'ban, puasa hari Asyura, puasa hari Arafah, dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Mengkhususkan puasa pada bulan Rajab adalah makruh hukumnya. Begitu pula puasa hari Jumat dan hari Sabtu. Kemudian ada beberapa catatan yang disebutkan. Yang pertama, barang siapa yang berhadas besar seperti junub, haid, dan nifas, jika keduanya telah suci sebelum fajar, maka semua diperbolehkan menunda mandi hingga selesai azan subuh dan mendahulukan makan sahur, dan puasanya sah. Yang kedua, seorang wanita boleh menggunakan obat penunda datang bulan pada bulan Ramadan dengan tujuan agar ia dapat ikut serta beribadah bersama kaum muslimin, jika hal itu tidak berbahaya baginya. Yang ketiga, seseorang yang sedang berpuasa boleh menelan air ludah atau dahak yang ada dalam kerongkongannya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khair ma ajjalul iftar wa akharus suhur." Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Beliau juga bersabda, agama ini senantiasa berjaya selama manusia menyegerakan berbuka,
karena orang-orang Yahudi dan Nasrani menunda-nundanya. Kemudian disunahkan berdoa ketika akan berbuka. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berbuka mempunyai doa yang tidak tertolak. Doa yang disunahkan untuk kita baca adalah dhahabadh dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Telah datang dahaga, telah hilang dahaga, dan urat-urat telah basah, dan semoga mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, disunahkan berbuka dengan rutab atau kurma basah, jika tidak ada dengan kurma kering, dan jika tidak ada dengan air. Ya. Kemudian seseorang yang sedang berpuasa hendaknya dia menjaga lisannya, anggota tubuhnya dari segala yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dari segala apa yang diharamkan, dari segala kesalahan maupun dosa. Ya. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong atau melakukan perkataan bohong tersebut, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam puasa Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, yang letaknya atau saatnya pada 10 malam hari yang akhir, pada malam-malam ganjilnya, ya, di mana orang yang beribadah pada malam tersebut nilainya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Kemudian disunahkan bagi mereka yang mampu untuk melakukan iktikaf. Ya. Iktikaf yaitu berdiamnya seorang muslim yang berakal di dalam masjid untuk melakukan ketaatan. Ya. Bagi orang yang melaksanakan iktikaf disyaratkan bersih dari hadas besar dan tidak boleh keluar dari tempat iktikafnya kecuali untuk hal yang tidak bisa ia hindari, seperti makan, buang hajat, dan mandi wajib. Ya, iktikafnya menjadi batal jika ia keluar dari masjid tanpa ada keperluan apa-apa atau melakukan hubungan intim. Ya, iktikaf disunahkan untuk dilakukan sepanjang waktu dan lebih ditekankan pada bulan Ramadan, dan lebih ditekankan lagi pada 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi insan yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.